sekalipun kami mengusahakan semaksimal mungkin untuk keamanan kalian. Untuk menjadi tempat di mana setelah proses hukum itu saksi korban yang masih membutuhkan waktu untuk menata hidupnya, juga untuk melanjutkan untuk belajar keterampilan dan lain-lain bisa mengakses hukum. Tentu saja ini perlu untuk kami diskusikan di 7 pimpinan tentang bagaimana kemudian prosesnya, karena di gedungnya juga baru jadi satu untuk tahap 1 dan untuk tahun 2023 akan tahap 2 selanjutnya. Jadi pertanyaannya adalah bahwa sampai kapan ya sampai dibutuhkan, dan tentu saja juga dengan rekomendasi kami akan bekerjasama dengan berbagai profesional untuk memastikan bahwa para korban dapat kemudian meneruskan hidupnya dan terus mencapai cita-citanya. Begitu, mungkin kalau perspektif saya begitu. Pak Edwin ada tanggapan tambahan? Kebutuhan rehabilitasi medis psikologisnya, maka perlindungan masih terus dipasukan. Yang kemudian tadi disampaikan oleh kawan dari CNN ya, bahwa putusan itu termasuk rendah, atau termasuk juga tadi disampaikan oleh kawan kita dari para korban. Memang berdasarkan data yang kami punya, ini merujuk tahun lalu itu, tahun 2021. Tahun 2021 ada 107 perkara kekerasan seksual yang berkemudian menetap. Dari 107 perkara itu, 29% perkara mendapatkan vonis ringan. Vonis ringan itu vonis di bawah 5 tahun. Ya. Kemudian mendapatkan vonis sedang itu angkanya 40%. Itu antara 6 sampai 9 tahun. Ya. Kemudian yang vonisnya tinggi itu juga hanya 29%, yaitu 10 sampai dengan 15 tahun. Jadi dari data ini kita bisa melihat bahwa memang ada kesenjangan antara suasana kebatinan publik dan kebijakan pemerintah dengan praktik hukum. Kesenjangan saya ingin sampaikan begini. Di tahun 2002 negara mengesahkan undang-undang TPKS, undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Undang-undang tindak pidana kekerasan seksual itu sebenarnya itu apa sih? Kalau ada banyak undang-undang tentang yang bisa digunakan ya untuk menjerat pelaku kekerasan seksual. Tapi maksudnya kita buat undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Ini kan tidak terlepas dari keprihatinan negara publik terhadap perbuatan kejahatan kekerasan seksual. Ya. Sampai unsur-unsur dalam tindak pidana kekerasan seksual itu juga semakin tajam, semakin rigid, ya, untuk bisa mengikat pelakunya. Jadi kegelisahan, kekhawatiran negara itu diwujudkan dalam bentuk regulasi. Adanya undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Nah itu saya bilang kesenjangan antara kebijakan negara dengan praktik pada proses hukum, di mana kita masih lihat ada proses hukum korban pemerkosaan kasusnya SP3, ya, kasusnya dihentikan, putusan misalnya diponis dengan putusan ringan. Yaitu menjadi PR bersama buat kita untuk mengawal memastikan bahwa para korban kekerasan seksual mendapatkan keadilan dan pelakunya mendapatkan hukuman yang maksimal.